Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan belajar tentang kuadran dan sudut istimewa. Nah, Ibu harap kalian materi yang sebelumnya sudah bisa dipahami ya. Kita masuk di kuadran. Ingat pelajaran SMP mengenai koordinat kartesius ketika SMP. Kalau yang ini sumbu X positif, yang ini sumbu Y positif, dan yang ini sumbu X negatif, dan ini sumbu Y negatif. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri dia negatif, dan kanan dia positif. Kita mulai dari kuadran pertama. Tetanya berada di sini. Dah, di sini. Berarti depannya yang ini ya. Ini adalah sumbu Y positif. Udah. Miringnya juga positif. Kalau miring itu pasti selalu positif. Berarti positif bagi positif sama dengan positif. Lalu cosnya sampingnya juga positif. Udah, X positif berarti positif per positif sama dengan positif. Kalau tangan depan per samping, sin per cos berarti positif per positif sama dengan positif. Oke, jadi semua di kuadran pertama itu adalah positif. Lalu kuadran kedua, kalian berdiri sini, depannya sin, depannya itu Y-nya positif ya. Ya, berarti positif per positif sama dengan positif. Lalu kalau cos, sampingnya kan ini. Ini ya sampingnya ya. Sampingnya kan negatif. Ya kan? Berarti negatif per positif sama dengan negatif. Lalu tangannya sin per cos, berarti positif per negatif sama dengan negatif. Berarti di sini yang positif hanya si sin ya. Sin yang bernilai positif. Dan juga kosekan, karena kosekan itu kebalikan dari sinus ya. Tapi untuk tanda positif negatifnya sama. Sekarang yang untuk kuadran ketiga. Ini kuadran ketiga. Kita lihat depannya sin, depan. Ya, ini Y negatif ya. Berarti sin tetanya negatif. Per miringnya positif sama dengan negatif. Lalu cos tetanya sampingnya ini negatif ya. Berarti negatif per positif. Demi kan? Sami ya, samping per miring. Berarti ini negatif. Lalu tan teta sin per cos berarti negatif bagi negatif. Positif. Berarti di sini yang positif hanya si tangan dan kotangan. Bisa ya? Kalau kuadran keempat, kalian berdiri di sini. Udah, depannya kan ini. Berarti ini sumbu Y negatif ya. Berarti sin tetanya negatif per positif sama dengan negatif. Lalu cos tetanya sampingnya ini ya. Berarti positif per positif sama dengan positif ya. Lalu tan tetanya sin per cos negatif per positif sama dengan negatif. Berarti yang positif di sini adalah kosinus dan sekan. Jadi cara cepatnya asal semua tahu caranya. Asal semua tahu caranya. Jadi itulah cara menghafal untuk kuadran ya. Oke, kita lanjut ke sudut istimewa. Sebenarnya di sini kalian sudah belajar tentang segitiga siku-siku dan Pitagoras ketika kelas 8. Jadi nanti dia ada akar 2, akar 3. Itu kalian dapat ketika pelajaran SMP ya. Nah, sinus 0 itu adalah 0. Sinus 30 itu adalah setengah. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Dan ini 1. Kosinusnya balik. Ini jadi 1, ini setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah, dan ini 0. Kalau tan itu tinggal sin per cos. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, ya, seper akar 3. Ini 1 ya, setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Lalu ini setengah akar 3 bagi setengah akar 3, 1 bagi 0, tak hingga. Udah. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Ya kan? Berarti 1 per 0 tak hingga. Ya. 1 per setengah 2. 1 per
1 per setengah akar 2, berarti 2 per akar 2. Yang ini 1 per setengah akar 3. Iya, 2 per akar 3 ya. Ini 1 per 1 ya. Oke. Kalau sekant, yang tadi akar 3 ya, sorry. Kalau sekant kebalikan dari kosinus, berarti 1 per 1 1. 1 per setengah akar 3, 2 per akar 3. 1 per setengah akar 2, 2 per akar 2. 1 per setengah 2, 1 per 0 tak hingga. Kalau tangan itu kebalikan tangan ya, 1 per 0 tak hingga ya. Oke. 1 per 1 akar 1 per 1 per akar 3, akar 3. 1 per 1 1. 1 per akar 3 1 akar 3. 1 per tak hingga ya, 1 per tak hingga itu adalah 0 ya. Itulah dia sudut istimewa. Nah, contohnya misalkan nilai dari cos 45 derajat per sin 30 derajat. Misalkan cos 45 tadi berapa? Setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Sin 30 setengah, berarti per setengah. Ini mati, berarti tinggal akar 2 ya, gitulah caranya. Oke, satu lagi nilai dari misalkan sin 90 derajat kali cos 45 derajat per sin 60 derajat sama dengan sin 90 1 ya, 1 cos 45 setengah akar 2, berarti 1 kali setengah akar 2 sin 60 sin setengah akar 3, berarti ini, lalu ini per sin 60 sin setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Ini matikan, berarti yang tinggal, berarti ini sama dengan akar 2 per akar 3. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu mempelajarinya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke Ibu. Terima kasih dan selamat pagi.